Asutes yang tadinya berpura-pura menangis saat menyerukan Palestina, kini menyerukan normalisasi. Ya no, Asutes no. Yang kemarin diharap-harap datang di makamnya Pak Jawas, pembela si rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mister Good. Yuk mari kita ngobrol, yuk mari kita ngopi. Ngopi yang kental. Ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Itu tidak ada ya. Dan kenyataannya yang benar ya dari kelompok bapak mereka sendiri yang bermesrahan dengan Presiden Israel ya. Masa sih? Tapi kenyataannya di Wahabi nggak ada yang mesra sama si Riwil, nggak ada. Terutama Wahabi Saudi, suci mereka, nggak ada yang mesra dengan si Riwil, nggak kayak bapak ini yang dari PBNU, ya kan, nggak ada. Oke, akan kita jawab nanti, oke? Akan kita jawab. Untuk kalian yang cupu dengan kewahabian kalian sendiri ya, entah cupu atau yang pura-pura nggak tahu, ya pasti kalian masih noob kalian. Kalian nggak ngerti apa-apa, newbie, nggak tahu apa-apa ternyata tentang kewahabian di Saudi. Oke, kalian ternyata nol. Oke. Wahabi ini adalah buatan Yahudi dan lain-lain. Namun Allah bongkar semua itu ya teman-teman. Nah, narasinya sama bos ya. Allah bongkar, Allah langsung yang nampakkan kebenaran. Iya. Sama kayak Eripras bos. Allah langsung yang menampakkan kebenaran, bos ya. Ya masalah masih cukup dengan Wahabi. Ya, Ya mak. Orang-orang noob ya, ini masih apalah pengetahuannya tentang Wahabi sendiri dia kurang tahu teman-teman ya. Oke, lanjut. Teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bang Dodi Sefriadi ya. Oke, mari kita simak videonya. Jadi ingat dulu juga sempat ya keluar gembor-gembor Islam Nusantara yang katanya dipelopori oleh ulama-ulama moderat sampai bilang, wah kita ini Islam Nusantara paling bagus. Kalau Islam Arab itu gitu ya. Gimana jelek lah, nggak bagus lah. Pokoknya Islam Nusantara inilah yang paling bagus. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu, saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Ini maksudnya Islam yang di Nusantara dengan Islam yang ada di Arab sekarang loh ya. Jangan ditarik ke zamannya Kanjeng Nabi. Ya. Ditarik ya, Beda. Ini maksudnya Islam di Indonesia yang sekarang dengan Islam yang ada di Saudi. Jadi jangan so alergi sama Arab lah, karena tiap hari ibadahmu itu juga bahasa Arab dan nabimu itu orang Arab. Nah, Yo yang nggak alergi lah, wong kita sholawatan, yang paling rajin sholawatan kita. Ngapain kita alergi sama Arab? Kita lihat, kita buktikan nanti ya. Anda bisa membandingkan sendiri. Kita lihat dulu yang viral kan Islam Nusantara itu yang menggagas ya mereka-mereka itu yang katanya ulama moderat, dan sekarang yang viral ke Yahudi juga sama, yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi juga sama, mereka yang ngaku moderat. Ini luar biasa sekali ya, jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Para dai-dai sunnah manhaj salaf, kalian tuduh-tuduh agen Yahudi, bentukan Yahudi. Sekarang Allah bongkar dan narasinya sama. Narasinya sama. Sekarang Allah bongkar, Allah paparkan. Ini sebenarnya narasi busuk teman-teman ya. Saya yakin, saya bisa membuktikan. Ini narasi-narasi seperti ini tujuan mereka adalah untuk menutupi kebusukan mereka sendiri. Mereka yang dituduh katanya Salafi Wahabi ini adalah antek-antek Yahudi. Bisa dibuktikan. Kita lihat nanti. Langsung ke masyarakat Indonesia, siapa yang agen Yahudi? Coba cari jejak di. Ya karena cari jejak digitalnya. Oke. Suruh cari jejak digitalnya. Oke. Kalau di ustadz yang di Indonesia bos ya. Lihat Bajri pernah mengatakan bahwasanya Hermes itu adalah produk si rewel. Ya, produksi rewel. Itu lihat Bajri. Yang lain ini masih malu-malu.
masih malu-malu. Tapi lama kelamaan Salafi Wahabi yang di Indonesia ini akan mengikuti biangnya. Biangnya kan di Saudi, pasti akan mengikuti. Kalau nggak mengikuti, waduh, bisa diputus hubungan dengan sana. Iya, Bu. Langsung talak tilu nanti ya kan? Talak tilu. NU tidak pernah ada agenda di undang-undang NU sudah jelas, bos ya. Menolak bentuk apapun kerjasama dengan si rewel, bos ya. Tidak ada. Kalau cuma kunjungan, pesan perdamaian, wah itu NU paling tegas sudah, bos. Pasti langsung ke sana, bos. Ya, bos ya. Sekedar menasihati saja. Mau nggak mau ya sudah dinasihati. Tetap dinasihati, ya kan? Muslim kan harus mengingatkan. Tapi digoreng oleh orang-orang ini bekerja sama katanya ya, difitnah kayak gitu. Nggak masalah. Namanya orang berjuang, bos, nggak masalah. Mereka yang nggak mampu pasti nyinyir, bos ya. Karena mereka nggak mampu menasihati. Boro-boro mau menasihati, bos. Datang ke sana ditolak mereka, bos. Siapa kamu? Kayak gitu. Siapa organisasinya ya, Pak? Nggak jelas. Ya kan, nggak punya organisasi juga nggak jelas. Mari pasti ditolak. Jangankan untuk nasihati, datang aja ditolak. Oke? Oke. Kita langsung akan buktikan. مسيان عبر المنصات نتابع. أنا نمتا كان برياض بالسعودية يرتسه لما ياخذ خيم بأسلحة ناقدها من حماة الجنوب أنا تميخ بعامها يهودي أنا مباريخ تمام شلاش امراشة من شلا بنيامين نتنياهو شهاتلي ياخني نتسيا حتى تلو. Oke. Nama orang ini Muhammad Saud. Dia seorang kreator. Seorang kreator dari Saudi. Namanya Muhammad Saud. Di video itu tadi dia sudah jelas ya. Di sini video ini jelas dia tadi mengatakan ya, wahai si rewel, saya mendukung kalian si rewel. Saya mendukung agresi kalian ke Ghazwa ya si rewel. Tadi ya, saya mendukungmu Netanyahu. Saya mendukung negaramu. Saya mendukung kedaulatan negara si rewel. Nah, saya di Riyadh mendukung kalian dari Riyadh. Oh. Ini seorang blogger teman-teman ya. Yang video kemarin itu lempar kursi, dilempar apapun oleh anak-anak Filistin, bos ya. Nggak suka mereka. Jangan datang ke sini. Baitul Maqdis ini tempat suci. Di sini bukan percetakan. Begitu. Karena bencinya sudah terkenal soalnya, bos ya. Ini kenapa berani kayak gini, bos? Iya, Karena ulamanya. Ini kenapa ulamanya selaras berfatnya dengan ini? Karena rajanya yang selaras dengan itu. Oke, kita lanjut dulu, bos. Kita coba ke, kalau kemarin kan sudah tahu kan ceramahnya Abdurrahman Sudes ya. Abdurrahman Sudes mendukung normalisasi bilateral. Ya, normalisasi gimana maksudnya? Hubungan normal. Jadi nanti normal ini hubungannya ini teman-teman antara si Saud ini dengan si rewel ini hubungannya normal. Orang si rewel, penduduk si rewel, masyarakat si rewel bisa datang-datang ke Saud bisa. Pokoknya normalisasi bilateral adalah hubungan normalisasi dalam segi politik, ekonomi dan budaya. Gitu teman-teman ya. Makanya pun sebelum ini dilaksanakan, mereka telah mengundang 13 masyarakat atau utusan si rewel ke Saudi, bahkan masuk di wilayah Haromen sampai dibawa ke Arafah. Oh itu 13 si rewel itu, ya kan, dibawa ke sana, masuk ke sana. Nah itu loh teman-teman ya. Oke, kita baca-baca artikel. Tadi itu siapa? Muhammad Saud itu siapa? Kita anu dulu, bos ya. Muhammad Saud. Blogger tersebut memposting video dan tweet yang memuji si rewel, dan dia baru-baru ini muncul dalam sebuah video yang memberi selamat kepada si rewel pada hari kemerdekaan. Wow. Saud tidak menyembunyikan komunikasinya dengan para pejabat si rewel, terutama mereka yang memiliki kehadiran menonjol di situs media sosial, dan dia sangat antusias untuk membagikan blog dan publikasi mereka di halaman pribadinya. Radio si rewel melaporkan bahwa seorang blogger Saudi mengunjungi Darussalam sebagai bagian dari delegasi yang terdiri dari 6 pengunjung dari negara-negara Arab yang tiba di Sirewel atas undangan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Sirewel menyatakan melalui akun Twitternya bahwa delegasi tersebut akan bertemu dengan Perdana Menteri dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, perwakilan di Nice serta tokoh akademis. Oh, ini dia tadi itu teman-teman ya, membela.
Ini blogernya loh membela. Kenapa? Selaras dengan ulamanya. Kita cek dari situs Al-Alam aja. Setelah membenarkan normalisasi, akankah Asudes menyerukan dukungan Tel Aviv dan memerangi Palestina? Nah. ini dedengkotnya ini. Asudes bermain-main dengan kata-kata untuk membenarkan normalisasi yang sedang dipersiapkan Saud dengan pendudukan. Ini nanti ada pendudukan mungkin ya, ada pendudukan si rewel di Saudi nanti ini. Bahaya kalau ini terjadi. Asudes yang tadinya berpura-pura menangis saat menyerukan Palestina, kini menyerukan normalisasi. Kami mengajak Anda untuk fokus pada video tersebut, khususnya pada perkataan Asudes beberapa tahun lalu, yang perkataannya sekarang tidak diketahui siapa yang dimaksud Asudes dengan kelompok kekerasan, kebencian, dan kebencian. Kami tidak mendengar pembicaraan apapun darinya tentang orang-orang Yemen yang dibunuh siang dan malam tanpa memperhatikan fakta bahwa mereka adalah tetangga. Tentang perang Yemen, perang Yaman, nah ini no komen kalau Asudes. Diam, nggak komen, ya kan? Atau mungkin jika mereka adalah orang Wahyudi, orang-orang Saud akan membicarakan mereka dan memutarbalikkan pembicaraan dan fakta membenarkan berurusan dengan mereka. Seluruh banyak kritik ditujukan kepada Asudes setelah dia membenarkan normalisasi. Jadi pura-pura menangis saat Palestina dijajah di pura-pura. pantai itu pura-pura. Setelah menangis, mengutuk. Nah, sekarang dukung Giliran normalisasi. didukung. Nah, bahkan Asudes ini pernah juga mengatakan orang-orang Saud tidak perlu terlibat dalam konflik di Ghazwa, di Ghazwa itu di Filistin, apalagi terlibat dalam Hamas. Tidak usah terlibat orang Saudi. Ini fatwanya, pernah berfatwa seperti itu. Sebuah program hashtag di saluran Al-Alam memblokir beberapa tweet mengenai hal ini, di mana Abdul Karim Al-Kuwari mengomentari khutbah Asudes dan berkata, "Wahai bin Salman, jika Anda ingin normalisasi dengan Zion, itu normal, tetapi tanpa mencemari agama Islam dengan penafsiran palsu, pemalsuan dan kebodohan umat Islam, dan menghina ulama sultan lebih dari apa yang mereka lakukan." Ini Ibrahim Asada juga mengomentari tweetnya Asudes setelah menangis karena kemunafikan dan perdukunan atas masalah Palestina, membuka jalan bagi normalisasi dengan identitas Zion. Ini intinya pidato Asudes ini banyak dikecam teman-teman di Jazirah Arab, nggak hanya di Arab Saudi, tapi di seluruh Jazirah Arab. Video-video ini ceramahnya, terutama ceramahnya di waktu di Arafah itu dikecam teman-teman ya. Karena apa? Terkesan mendukung si rewel. Ini khutbah umum loh ini. Khutbah umum disaksikan oleh seluruh negara. Seluruh negara. Intinya kan, kesimpulannya kan, Asudes ini mewakili seluruh ulama di Saud, bos ya, di Saudi, kan begitu. Orang dia kan ketua pentolannya, ketua seluruh imam Haromen Mekah Madinah, dia ketuanya itu. Dan dia berfatwa kayak gitu. Fatwanya lebih cenderung mendukung si rewel. Nah, makanya tadi umatnya si blogger itu, nah ngomong kayak gitu. Nah, mau umatnya mah. Ya, dan di berujung dilempari itu teman-teman, akhirnya teman-teman ya. Itu teman-teman. Ini yang berusaha mereka tutupi oleh salafi bayi-bayi di Indonesia Di nih. Indonesia itu nggak tahu. Ya mungkin tahu tapi ditutupi. Oh, ditutup ya. Agar tidak terekspos, kita serang aja dulu. Soalnya kita lebih busuk sebenarnya kan begitu. Agar busuk ini nggak tercium, kita harus aktif serang mereka terus. Apalagi kemarin ada tokoh NU ini. Jangan berhenti di situ. Tarik ke belakang. Ke Gus Yahya Sakufnya itu yang dulu pernah tarik lagi Gus Dur. Nah itu kita rame hashtag rame-rame Allah membuka fakta. Wah begitu bos, sama bos narasinya bos. Ternyata Allah membuka kebenaran. Cia. Kalian Asudes yang kemarin diharap-harap datang di makamnya Pak Jawas, pembela si rewel. Asudes itu pembela si rewel, diharap datang.
Harus datang. Ya kan, diharapkan datang sampai halu dia, sampai mimpi-mimpi mereka itu sudah pendukung si rewel dimimpikan untuk datang ke pemakamannya Jawas. Mau takziah. Iya, sampai bikin wah berita nggak karu-karuan. Untung nggak datang. Kalau nggak datang beneran, makin rame akan kami serang itu si Sudas itu. Ceramah-ceramahnya akan kami upload terus itu. Itu bos ya. Oke, sementara hari ini bos, semoga bisa menyumpal kebusukan mulut-mulut mereka itu bos. Sampai kapanpun kebusukan kalian tidak akan bisa disembunyikan. Kami akan korek terus. Akan kami oker-oker terus. Karena lalatnya itu banyak di kalian tuh. Ulatnya banyak, lalatnya banyak, ya banyak belatung. Ya, kegiatan kalian tuh penuh dengan belatung sebenarnya ya. Busuk sudah. Oke. Oke bos, itu saja bos. Ya, mungkin ini obrolan kali ini mudah-mudahan mencerahkan, bermanfaat, dan mudah-mudahan lebih objektif dalam memandang sesuatu. Amin. Ya. Amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.